Islam adalah agama yang salihan likulli makan wa likulli zaman. Islam sangat relevan dalam setiap ruang dan waktu, zaman dan tempat. Pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang berbasis pada pondok pesantren, yaitu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan di Indonesia. Pendidikan agama yang diajarkan di pesantren seperti bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, ilmu tauhid, hingga ilmu fikih menjadi pedoman santri dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat. Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan di Indonesia. Pendidikan agama yang diajarkan di pesantren seperti bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, ilmu tauhid, hingga ilmu fikih menjadi pedoman santri dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat. Pesantren termasuk lembaga pendidikan yang kaya akan budaya, tradisi, dan sejarahnya sendiri. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan pesantren pun beradaptasi. Beberapa pesantren ada yang mengkhususkan pada pendidikan agama saja, ada juga yang memberikan pendidikan agama bersama pendidikan umum yang dikenal dengan pesantren modern. Pesantren modern menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan agama juga pendidikan umum secara selaras. Di antara nilai-nilai pendidikan agama pesantren adalah adanya nilai-nilai humanis yang mana menghargai martabat dan hak sesama manusia. Juga kesejahteraan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang paling melekat pada pendidikan pesantren adalah sifat religius, jujur, disiplin, toleransi, kreatif, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, dan rendah hati. Penerapan ilmu agama dan juga nilai-nilai humanis inilah yang menjadi penyaring bagi santri dalam bersosialisasi di masyarakat. Sementara itu, pendidikan umum atau kita sebut pendidikan formal dapat menjadi bakat dasar bagi mereka. Pada hari ini kita belajar tentang Excel. Ilmu pengetahuan yang kian berkembang pesat saat ini membawa banyak kemudahan di kehidupan kita. Di era awal kedatangan Islam di Indonesia, tidak banyak masyarakat yang bisa belajar agama, bahkan ilmu pengetahuan umum dengan baik. Aktivitas belajar mengajar hanya diperuntukkan bagi kaum elit dan sebagian kecil masyarakat. Adanya pesantren menjadi pintu bagi masyarakat luas untuk bisa belajar agama dengan lebih baik. 3 dan seterusnya. Di pesantren kami mempelajari pelajaran Islam dan pembelajaran umum. Kami juga mengaji, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selain itu, kami juga mempelajari pelajaran teknologi informatika di pelajaran umum.
Pondok pesantren tetap menyesuaikan dan menyeimbangkan kurikulum pendidikannya dengan perkembangan teknologi saat ini, dengan tetap mempertahankan tradisi dan arkanul marhat yang telah kami jalani selama ini, agar apa yang telah kami jalani saat ini dan kami pertahankan tidak mudah luntur begitu saja. Dan pondok pesantren modern ini mempunyai dua basis pendidikan, yaitu pendidikan formal seperti ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang kedua adalah ilmu non-formal, yaitu kami dibekali dengan ilmu agama, supaya suatu saat kami keluar dari pondok pesantren, kami memiliki pedoman dan petunjuk untuk menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Dan dalam kitab Ta'lim Muta'alim pun, kami diharuskan untuk mempelajari ilmu al-atik, yaitu ilmu agama yang telah diturunkan turun-temurun dari Nabi Muhammad kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan para tabi'in. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu baru seperti teknologi AI yang saat ini telah berkembang, agar kami bisa menghadapi masa depan yang gemilang. Salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat saat ini ialah ilmu pengetahuan teknologi, khususnya teknologi digital. Perkembangan teknologi digital menawarkan kemudahan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui saat ini, era digital didominasi dengan ilmu artificial intelligence atau bisa kita sebut AI. Artificial intelligence ya, atau yang disebut AI tadi dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, istilah itu merujuk pada kemampuannya dalam meniru kecerdasan manusia. Nah, seperti yang kita tahu kan, kecerdasan manusia itu adalah bagaimana manusia mengolah pengalamannya atau data di dalam memorinya ya, dalam masa lalu itu menjadi pengetahuan. Nah, begitu juga dengan AI. AI ini kan dia memanfaatkan data, diolah sedemikian rupa dengan bantuan teknik-teknik, metode-metode dan algoritma-algoritma. Nah, sehingga dia mengolah data itu menjadi sebuah pengetahuan. Jadi mesin AI itu dia mampu mempelajari, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data tadi. Nah, jadi sebenarnya dia meniru prinsip kecerdasan pada manusia itu sendiri. AI atau kecerdasan buatan sudah lazim di kehidupan kita. Mulai dari mesin pencari seperti Google, media sosial, hingga robot pembersih lantai yang memudahkan kehidupan manusia. Dari berbagai kemudahan tersebut membuat kita berpikir, apa sebenarnya AI itu? AI adalah teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia yang kini banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti contoh robot pembersih yang digunakan manusia untuk membersihkan lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi artificial intelligence dalam pandangan Islam, tentunya Islam adalah agama yang salihan likulli makan wa likulli zaman. Islam sangat relevan dalam setiap ruang dan waktu, zaman dan tempat, sangat mendukung dengan perkembangan teknologi artificial intelligence. Karena perkembangan teknologi artificial intelligence merupakan sunnatullah, dan tentu kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi ini sangat membantu dalam perkembangan syiar dan juga dakwah Islamiyah. Islam adalah agama yang sempurna, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama penutup zaman. Islam sangatlah terbuka untuk semua ilmu pengetahuan, terlebih pada tingkat kebermanfaatannya bagi umat manusia. Menyiapkan santri, tentu kami membekali karena mengadaptasi hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih maslahah itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Dengan prinsip al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan budaya, hal-hal yang baik, kemudian mengadaptasi hal-hal yang lebih maslahah. Tentu setiap perkembangan aspek positif yang kita sampaikan.
aspek positif yang kita laksanakan, hal-hal yang negatif tentu diantisipasi dan kita sampaikan kepada santriwati, kita berikan pemahaman kepada para santriwati. Terlebih untuk menghadapi menyongsong perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama wabil khusus di bidang yakni artificial intelligence. Menilik kemudahan dan kebermanfaatan AI dalam kehidupan manusia membawa satu kekhawatiran bahwa apakah AI akan menggantikan peran manusia. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan, bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi AI menurut pandangan Islam? Di Pondok Hijrah Putri telah menggunakan teknologi digital dengan sangat baik pada setiap proses kegiatan belajar. Adapun mata pelajaran TIK sendiri menggunakan teknologi digital di lab, di mana penggunaan komputer di sini dikhususkan untuk peserta didik. Faridasari. Tahap-tahapannya sendiri biasanya diajarkan pada dasar-dasar sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kemudian diajarkan peserta didik untuk mengelola informasi melalui internet. Kemudian di kelas akhir biasanya diajarkan untuk mengolah suatu proyek, di mana proyek tersebut itu dapat dihasilkan oleh santriwati kita. Dengan cara klik kanan. Di kelas akhir sendiri telah menggunakan AI, yaitu ChatGPT dan Gamma app. Islam tidak membatasi bagaimana teknologi berkembang. Sebaliknya, Islam akan mendukung perkembangan teknologi, apalagi jika memudahkan syiar Islam. Pendidikan di pesantren ini mempunyai kelebihan yang lebih unggul daripada yang lain. Dikarenakan pendidikan di sini mempunyai waktu yang 24 jam di sekolahan maupun di asrama. Di sini diajarkan tidak hanya pelajaran sekolah, tapi mempunyai pembelajaran kehidupan maupun agamanya sendiri. Saya rasa tentang masalah bekal, insya Allah bisa untuk menjadi bekal. Dikarenakan di sini sudah diajarkan tentang dasar-dasar teknologi yang diajarkan. Tentang Word, PowerPoint, maupun hal-hal yang dasar yang lainnya. Bekal untuk para santri ke depannya sebagai dasar yang kita ajarkan adalah pembuatan dari Microsoft Word, ada beberapa dalam pengetikan, pembuatan surat dan macam-macam, kemudian Excel dalam tabulasi dan lain sebagainya, kemudian juga dalam aplikasi Microsoft PowerPoint, yang mana 3 aplikasi dasar ini sangat penting untuk para santri kedepannya dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia pencari kerja, begitu. Dengan teknologi, kita tidak perlu mendatangi suatu tempat, kita cukup seperti ini, record, kemudian kita bisa share. Ini adalah salah satu teknologi yang memudahkan. Dan ini perlu kita pelajari sebagai bekal, agar kita tidak ketinggalan zaman. Dan harapan kita ke depan, semua santri Pondok Darul Hijrah melek tentang teknologi, agar mereka bisa menyampaikan syiar-syiar Islam dimanapun mereka berada dan tetap dalam ranah syariat. Dalam menghadapi era perkembangan AI yang kian melaju pesat, sebagai syiar pesantren perlu mengadaptasi sistem pendidikannya dengan teknologi saat ini agar tetap relevan. Namun,
Pendidikan pesantren belum menunjukkan gejolak yang signifikan terhadap teknologi AI pada sistem pendidikan yang mereka terapkan. Sebaiknya pendidikan pesantren yang menjadi cikal bakal dai dan cendekia harus memperhatikan perubahan masyarakat akibat kemajuan ilmu dan teknologi ini. Nah, kita memandangnya dua hal ya, mempelajari artificial intelligence dan menggunakan aplikasi artificial intelligence. Nah, kalau di bidang informatika dan ilmu komputer, mempelajari artificial intelligence itu kan wajib hukumnya ya, karena salah satu mata kuliah yang wajib di dalam kurikulumnya. Nah, sedangkan menggunakan aplikasi artificial intelligence di dalam pendidikan, nah itu mungkin perlu dikurangi karena peran AI ini kan dia mengambil alih proses berpikir anak didik. Proses mengingat juga sudah diambil alih oleh artificial intelligence. Nah, sehingga dalam bidang pendidikan itu kan mengurangi potensi anak didik untuk menggunakan secara maksimal intelijensinya, kemudian mengurangi juga kemampuan kognitifnya, dan bahkan bisa mengurangi kemampuan motoriknya jika misalnya artificial intelligence itu sudah dapat membantu pekerjaan dalam bentuk fisik. Manusia adalah makhluk yang berjiwa, berakal, dengan dilengkapi panca indera sebagai alat raga untuk membantu kerja akal dan jiwa. Number 5, I can get my sandals thanks to her help. Number 6, I like fried chicken so much, so I buy 5 pieces once. AI sebagai teknologi dengan gagasan meniru kecerdasan manusia menjadi pesaing bagi kelangsungan manfaat akal dan jiwa manusia itu sendiri. Sebegitu besar pengaruh AI pada kehidupan manusia. Hal positif dari kemajuan teknologi AI adalah adanya kemudahan yang didapatkan untuk kehidupan manusia. Namun, tentu ada pula dampak negatifnya. Pemanfaatan AI bisa menjadi jalan ketidakjujuran untuk beberapa hal tertentu. Berkenaan dengan pendidikan, dan salah satu komponen yang sangat mendasar adalah kurikulum. Memang di pondok pesantren kita mengedepankan pendidikan, yakni mengutamakan pendidikan, kemudian baru pembelajaran. Dalam aspek pendidikan maka perkembangan teknologi artificial intelligence tidak sepenuhnya bisa diadaptasi. Namun dalam aspek pembelajaran tentu ini sangat membantu kepada seluruh guru maupun peserta didik dalam mengakses, mentransmisikan pengetahuan. Di bidang pendidikan maka kita transformasi nilai, sikap, dan lain sebagainya yang memang tetap harus mempertahankan apa yang memang sudah baik, yang sudah maslahah, kemudian mengadaptasi yang lebih aslah. Jadi berkenaan dengan kurikulum, ya tentu kita juga melakukannya secara bertahap, hal-hal yang bisa diadaptasi yang lebih maslahah, namun tetap mengedepankan melestarikan yang sudah baik gitu. Pendidikan pesantren yang sudah dibekali dengan nilai-nilai humanis diharapkan mampu menjadi penyaring dan pengekang dalam menghadapi dampak negatif dari kemajuan teknologi AI. Perlu adanya penanaman pemahaman kepada para santri terhadap dampak positif dan negatif dari kemajuan sains dan teknologi di era digital ini. Umat muslim harus berpikir lebih hati-hati tentang penggunaan
perangkat berbasis AI ini dalam kehidupannya. Karena bisa saja kemudahan yang datang dari AI terdapat adanya kesulitan dalam mencerna dakwah di benak para generasi mendatang. Dalam syiar Islam dan dakwah sebagai calon dai dan generasi cendekia, para santri harus bisa menjadi contoh dalam hal kebijaksanaan menggunakan AI. Semua perangkat yang berbasis AI bisa digunakan untuk mengenal karakter objek dakwahnya dengan memakai algoritma AI. Hal ini dikarenakan agar para dai dapat menanggulangi dampak negatif AI sekaligus membuat strategi dakwah yang efektif. AI memiliki potensi untuk mengubah cara pesantren memberikan pendidikannya. Dengan teknologi AI, pembelajaran dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu santri, memungkinkan pengajaran yang efektif dan efisien. Buat poster-poster biasanya. Font yang bagus untuk poster itu biasanya apa aja? Font yang bagus. Nah, untuk font ini terbagi dua. Ada font yang kita tunjukkan memang untuk tulisannya supaya agar dengan kemungkinan seperti itu, apakah pesantren akan menyiapkan kurikulum terkait teknologi AI untuk para santrinya? Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, pesantren menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem pendidikannya. Salah satu tantangannya ialah kurangnya akses terhadap infrastruktur teknologi di pesantren. Bagaimana hal ini dilihat dari pandangan Islam? Mengutip sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu." Teknologi juga merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya lah manusia menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33, "Wahai golongan jin dan manusia, jika mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Teknologi yang semakin berkembang dan mungkin akan lebih berkembang lagi menjadi anugerah Allah yang harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Baik,